Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham Pegas yang saat ini sudah berhasil naik di atas resisten di 1500. Apakah kenaikan ini membuat Pegas ada potensi untuk lanjut uptrend menuju target berikutnya di harga 2000? Dan setelah itu saya juga akan menganalisa saham-saham lain yang saat ini trennya juga masih bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pegas. Pegas hari Jumat kemarin naik 6% lebih ke harga 1565. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Pegas akhirnya naik di atas harga 1500. Pada beberapa hari yang lalu baru saya bilang bahwa Pegas ternyata masih kesulitan untuk naik di atas harga 1500 padahal harga gas dunia sudah naik sangat tinggi. Dan ternyata hari Jumat kemarin Pegas lanjut naik dan telah berhasil naik di atas resisten ini. Dan secara tren bisa kita lihat Pegas trennya memang saat ini masih bergerak sangat uptrend. Beberapa kali memang terlihat gagal break dari resistennya, tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50, Pegas masih bisa bertahan dan rebound kembali. Garis EMA 50 saat ini sudah naik di sekitar harga 1410. Dan memang ini belum terkonfirmasi break dari harga 1500, tapi karena candlenya sangat solid sehingga potensi break sangat besar minggu depan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Dan asing yang sebelumnya masih melakukan distribusi, hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi menarik untuk dipantau karena asing sudah mulai masuk akumulasi dan trennya saat ini masih bergerak uptrend. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Pegas masih ada potensi lanjut naik mengetes resisten di 1600. Resisten ini bisa kita lihat pada bulan November berusaha ditembus saham Pegas masih gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi minggu depan Pegas akan mencoba untuk break resisten ini. Apabila berhasil break, bisa kita lihat di sini, maka target berikutnya itu di sekitar harga 1750 sampai harga 1800. Harga 1800 jika kita perhatikan beberapa kali dicoba ditembus Pegas terlihat masih gagal break pada awal tahun 2021. Jadi pada akhir 2020 mencoba break, gagal break, turun kembali ke 1600, berhasil rebound, mencoba naik lagi, ternyata gagal break sehingga terbentuk double top. Setelah terbentuk double top bisa kita lihat langsung arahnya reversal trend. Dari sebelumnya sangat uptrend, saat itu berubah menjadi downtrend kembali. Jadi saat ini memang terlihat trennya masih uptrend, tapi teman-teman juga harus hati-hati walaupun saat ini banyak sentimen positif. Apabila sudah mulai terlihat ada tanda-tanda reversal trend, teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit. Jadi saat ini masih bisa di hold karena trennya masih uptrend, masih ada akumulasi. Tapi kita harus pantau mana resisten kuat saat ini. Apabila terlihat masih gagal break dari resisten, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila memang trading jangka pendek, dan apabila trading jangka menengah atau jangka panjang, selama tren uptrendnya belum patah masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan bahas saham SSMS. Karena banyak bertanya kenapa saham ini tidak dibahas pada saat pembahasan sektor CPO kemarin. Sekarang saya akan coba bahas. Bisa kita lihat secara grafik trennya masih bergerak uptrend dan pergerakannya hampir mirip dengan LSIP yang saat ini juga trennya masih bergerak uptrend. Bisa kita lihat untuk SSMS saat ini dekat dengan resisten di 1200. Sedangkan harga 1100 saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Untuk support EMA 50 di sekitar harga 1030 dan support EMA 150 di sekitar harga 1005. Jadi secara tren sebelumnya sempat bergerak turun lumayan dalam karena gagal break dari harga 1300. Setelah itu turun sangat dalam, sempat berada di bawah garis EMA 50. Tapi setelah itu bisa kita lihat pada saat mendekati harga 950, saham SSMS masih bisa bertahan mulai sideways, mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 gagal break, tapi saat berhasil break bisa kita lihat trennya terus bergerak uptrend.
Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SSMS juga masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1200. Dan jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini walaupun candlenya bergerak naik, candlenya menurut saya kurang bagus. Karena sempat ada doji, candlenya juga bodinya tidak terlalu tebal. Sehingga hati-hati ada potensi untuk terkena profit taking sementara minggu depan. Jadi apabila terlihat pada saat naik mendekati harga 1200 candlenya juga kurang bagus, mulai ada distribusi, harus hati-hati. Tapi apabila minggu depan pada saat naik menyentuh harga 1200 candlenya solid, masih terus ada akumulasi besar, maka potensinya besar untuk break dari harga 1200 dan lanjut naik menuju harga 1300. Yang pada bulan November kemarin, tahun kemarin 2021 gagal ditembus saham SSMS. Ya, apabila teman-teman trading jangka pendek terlihat gagal break di harga 1200, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga 1100 untuk re-entry kembali. Seperti posisi sini bisa kita lihat setelah berhasil naik data harga 1100, naik mendekati harga 1200 gagal break, turun kembali ke harga 1100 masih bisa bertahan. Setelah itu berhasil rebound dan break kembali. Jadi teman-teman bisa lihat mau strateginya apa, mau swing trade atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun masih oke. Karena secara tren saat ini SSMS juga trennya masih bergerak uptrend. Berikutnya saya menganalisa saham ESA. ESA hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih ke harga 765. Dan bisa kita lihat di grafik, ESA juga secara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 di pertengahan November tahun 2021, ESA terus bergerak naik. Setelah gagal break dari resisten, bisa kita lihat sebelumnya di harga 500 dan 550 menyentuh garis EMA 50, ESA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Setelah berhasil rebound, naik di atas harga 600, mencoba break harga 700, gagal break, turun kembali ke harga 600, masih bisa bertahan dan rebound. Dan beberapa hari terakhir ini berhasil naik di atas resisten 700. Dan jika kita lihat hari Jumat kemarin mencoba untuk break harga 800, masih gagal break. Jadi menurut saya secara candle sudah kurang bagus, terlihat sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan walaupun naik 2% lebih. Karena shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan untuk garis MACD saat ini trennya juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini sudah mulai ada distribusi. Dan asing bisa teman-teman lihat masih terus distribusi saham ESA ini. Walaupun trennya terus bergerak naik, asing terlihat tidak ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di bawah harga 600, saat ini ESA masih bisa di hold. Walaupun masih gagal break dari harga 800, selama masih berada di atas harga 700, ESA masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi sama seperti posisi di sini, setelah gagal break dari harga 600, selama dia masih kuat berada di support yang sebelumnya di 600, ESA masih ada potensi untuk bangkit. Jadi apabila ternyata minggu depan ESA gagal break dari harga 800, selama kuat berada di 700, ESA juga masih bisa di hold. Dengan syarat teman-teman sudah beli di bawah harga 600. Sedangkan untuk teman-teman yang kemarin baru beli pada saat naik di atas harga 700, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ESA ternyata gagal break dari harga 800. Jadi sebaiknya take profit dulu. Apabila terlihat gagal break dari harga 800, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 700 untuk entry-nya. Itu akan lebih aman karena apabila ternyata teman-teman beli di sekitar harga 700, berusaha untuk break 800 gagal break, malah turun di bawah harga 700, teman-teman tidak take profit, teman-teman sudah loss saat ini. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, kenaikan ESA sudah sangat tinggi saat ini. Walaupun berhasil break dari harga 800, teman-teman buy on breakout, teman-teman harus sangat hati-hati karena harga teman-teman beli sudah sangat tinggi. Paling aman adalah tunggu dia terkena pullback dulu, bisa ke 700 atau di sekitar harga 600, baru teman-teman entry untuk lebih amannya.
Bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 575, tapi karena trennya terus bergerak naik, ada potensi garis EMA 50 untuk lanjut naik menuju harga 600 minggu depan. Apabila menyentuh harga 600 minggu depan, maka harga 600 akan berubah menjadi support yang sangat kuat untuk saham SA. Jadi saat ini teman-teman bisa pantau terus pergerakannya dan sebaiknya buy on support. Terakhir, saya menganalisa saham TINS. TINS hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 1680. Secara tren bisa kita lihat TINS juga saat ini trennya masih bergerak tren. Sebelumnya jika kita lihat TINS berusaha untuk naik di atas harga 1600, beberapa kali mencoba break, belum terkonfirmasi break. Hari Jumat kemarin langsung naik tinggi dan terkonfirmasi break dari harga 1600. Jadi saat ini 1600 sudah berubah menjadi support untuk saham TINS. Tapi bisa kita lihat di atasnya itu sudah dekat resisten kuat berikutnya di 1700. Bisa kita lihat historinya. Harga 1700 beberapa kali menahan kenaikan dari saham TINS. Jadi dari pertengahan tahun 2021, dari bulan Juli bisa kita lihat berusaha untuk break dari harga 1600 sampai 1700. TINS selalu gagal break. Setelah gagal break, turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Satu sideway, berhasil naik lagi, berusaha untuk naik di atas harga 1700 di sekitar bulan Oktober 2021, masih gagal break, tapi saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150, kembali rebound, mencoba lagi berusaha untuk break 1700, ternyata gagal break dan saat ini langsung turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan sekarang TINS juga kembali naik mencoba break dari resisten kuat ini. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, maka harga 1700 akan berubah menjadi support kuatnya. Karena sebelumnya ini merupakan resisten kuat yang beberapa kali gagal ditembus saham TINS. Dan apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 1800. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 6% ini juga masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk akumulasi dan sebelumnya jika kita lihat asing terus distribusi saham ini. Jadi memang secara keseluruhan bisa kita lihat asing belum banyak masuk di saham TINS karena lebih banyak distribusinya. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah masih bisa di hold, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila teman-teman trading jangka pendek karena ini resisten kuatnya. Bisa take profit apabila gagal break, setelah itu tunggu kembali di support 1600 untuk re-entry-nya, atau memang mau hold terus karena saat ini trennya masih uptrend, masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry karena saat ini sudah dekat dengan resisten kuatnya, sebaiknya buy on breakout. Jadi tunggu TINS berhasil naik di atas harga 1700 baru teman-teman entry dengan target berikutnya tuh di 1800. Jadi jangan paksain untuk beli di sekitar harga 1700 apalagi pada saat belum terkonfirmasi break dari 1700 ini. Jadi sebanyak wait and see, apabila berhasil break baru teman-teman entry, atau apabila gagal break tunggu di 1600 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.